Shalom. Sekali lagi terimalah salam dari Tuhan yang melayani. Shalom. Haleluya. Seberapa kita yang ada boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini walaupun cuaca tidak bersahabat, tapi Tuhan Yesus tetap mau menjadi sahabat kita. Amin. Dia mau bersama-sama dengan kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bawa hati kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sayang kami. Kami bersyukur ada janji firman yang berkata di mana 2-3 orang berkumpul sehati, Tuhan hadirnya. Tapi lebih dari 2-3 orang yang Engkau mau menyatakan kehadiran-Mu pada malam hari ini dengan hati Bapa. Kau lihat di antara kami Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang lemah keluarga, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul Tuhan menghadapi persoalan-persoalan hidup, Tuhan berikan jalan keluar pertolongan. Menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai tidak akhirnya Tuhan. Biarlah kami semua dilawat oleh Tuhan. Terima kasih buat kemurahan atas hamba-hamba-Mu. Kami semua Tuhan wasiat musik media, kerja susun yang berdoa, bagi hamba-Mu yang mengatakan firman, kami semua di bawah. Terasa-rasalah Tuhan bagi kami juga bersama kami siap berbangga. Mari kita angkat hati kita sembah Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
Tuhan kita senang memuliakan. Yuk kita sungguh-sungguh dengan sukacita memuji nama Tuhan. Haleluya.
berkat yang kau berikan ke untukmu. Kami berikan juga buat memperluas pekerjaan di bawah. Terima kasih Bapak, kami berdoa yang ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kita berdoa. Amin.
benar Tuhan. Betapa berartinya Engkau di dalam hidup kami. Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau telah rela mati, memberikan nyawamu buat kami Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat kami kerjakan, apa yang dapat kami perbuat Tuhan, dan apa yang kami lakukan belum seberapa kalau dibanding dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terpujilah akan nama-Mu, berfirman, berbicara kepada kami saat ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang lewat lidah mulut hamba boleh menjadi saluran berkat saat malam hari. Berapakah yang hadir? Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Terima kasih WL Singer Musik yang sudah membawa kami bersama seberapa kita yang ada masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, telah melawat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Seberapa yang ada tidak akan mempengaruhi kita untuk kita tetap menggebu-gebu. Kita tetap semangat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena kesatuan hati kita. Kita menarik hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Yang terutama kehadiran Tuhan. Meskipun banyak yang hadir, tapi kalau Tuhan tidak hadir, sama saja setali tiga uang, kata firman Tuhan. Sama saja bohong, ya. Puji Tuhan, saudara. Saya digerakkan sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang berjaga-jaga. Kalau kita lihat situasi, kondisi, ya, sampai saat ini Israel masih dalam peperangan, diserang. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, itu merupakan suatu tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Percayalah saudara bahwa kita berada di hari-hari terakhir. Dan juga hari-hari terakhir, sesuai ayat yang akan kita baca ini, munculnya ayat ini adalah karena saudara yang kasih Tuhan, banyak bermunculan, yaitu gereja-gereja palsu. Hamba-hamba Tuhan juga palsu, penginjil palsu, ya. Akhirnya banyak juga umat-umat yang terseret, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang yang bingung, banyak orang yang goncang imannya. Namun puji nama Tuhan, saudara, kita akan harus kembali kepada firman Tuhan yang murni. Kita akan kembali pada firman Tuhan yang tulen, ya. Kan ada pengajaran tentang teologi kemakmuran, ya saudara. Ada pengajaran yang seringkali mengguncangkan iman kita, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita akan kembali pada firman Tuhan yang murni, yang keren, ya. Karena juga banyak juga akhir-akhir ini, saudara, kenapa bermunculan nabi-nabi palsu, pengajaran palsu, termasuk pendeta-pendeta palsu, gembala-gembala palsu. Karena apa saudara? Mencari keuntungan diri sendiri. Karena mencari keuntungan untuk keuntungan diri sendiri. Ya, saudara yang kasih Tuhan.
Oleh sebab itu saudara, ada satu ayat, kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, saudara ingat waktu zaman ada seorang hamba Tuhan namanya siapa? Si Boya menubuatkan, ya. Wih Tuhan, jual barangmu semua karena Tuhan Yesus mau datang. Setor kepada si buaya. Memang benar-benar dicaplok sama buaya, ya. Banyak yang jadi korban saat itu. Saat ini sampai saat ini masih bermunculan, saudara. Ya. Sampai saat ini. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan saat malam hari ini yaitu tentang berjaga-jaga. Ya. Kita harus berjaga-jaga. Apa sih berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya berwaspada, selalu siap siaga, tidak boleh lalai, tidak boleh lengah. Kita harus berhati-hati. Saudara ingat ada sapam security kalau jaga malam, ya, jaga begitu luar biasa. Kalau memang benar-benar security yang asli, ya saudara, dia akan siap siaga. Dia benar-benar, saudara, dia memperhatikan begitu rupa. Ya. Kalau ada orang jahat dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga saudara, apa yang harus kita jaga? Keselamatan kita. Ada apa? Kita sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan untuk kita selamat, ya, kasih karunia untuk kita bisa selamat. Kalau kita renungkan, saudara, kita pelajari, kita ini siapa, ya? Kita ini manusia penuh dengan dosa. Bahkan di Efesus juga katakan kita ini di luar warga kerajaan surga, tidak ada hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ya. Bahkan sejak kita lahir pun sudah membawa dosa, ya. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, ya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ayo kita baca dulu Markus 13 32 sampai 36. Ya. Markus 13. Ayo. Sudah tua, ya. Ayo kita sama-sama baca. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian. Ya. Sudah ayat 33 dulu, ya. Saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya. Temanya sebelum membaca ayat 33, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi kenapa kita harus berjaga-jaga, saudara? Karena kita tidak tahu, ya, waktunya tiba. Kapan Yesus datang yang kedua kali? Yesus akan datang yang kedua kali, itu merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Kenapa kita berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu, yang pertama, ya. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan itu, yuk kita baca 2 Petrus 3. 2 Petrus pasal yang ketiga dulu, ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi, ya, hari Tuhan akan tiba seperti
pencuri pada waktu itu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus, dan nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, kita perhatikan ya. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saya ingin bertanya, kalau pencuri itu mau mencuri permisi dulu enggak, saudara? Tidak. Biasanya kalau mencuri, saudara kasih Tuhan. Kita baca dulu ya, ayat yang ke-32. 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak ada, anak pun tidak. Ya. Yesus sendiri tidak tahu kapan dia harus datang yang kedua kali. Hanya Bapa di surga yang tahu. Sudah dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana cara berjaga-jaganya, ya. Sudah dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita hidup berjaga-jaga, yaitu kita harus hidup dalam apa saudara? Kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kesucian, ya. Kita harus hidup suci. Gimana Bu bisa hidup suci? Kita kan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan kecemaran. Ya. Bagaimana kita bisa hidup suci? Kira-kira bisa enggak saudara? Bisa. Ya. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu suci karena yang memanggil kamu adalah suci. Hendaklah kamu kudus karena yang memanggil kamu adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Ya. Kudus. Cara bicara kita, sikap kita, tindak tanduk kita, langkah kita, ya. Saudara yang Tuhan, harus kudus. Saudara, harus suci. Jangan hidup dengan sembrono. Jangan hidup dengan asal. Ingat, jangan zaman. Ya, kalau orang Jawa bilang zamane wis tuwa. Ya. Jangan hidup sembrono. Jangan sampai kita lengah. Saudara kasih Tuhan. Memang, saudara, tadi saya katakan, bagaimana kita bisa suci? Kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena apa? Dunia ini dalam kekuasaan kuasa jahat, saudara. Kuasa setan, kuasa iblis. Ya, saudara, iblis kenal kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran. Bagi orang, ya, minggu yang lalu ya, kita tahu kebenaran, tidak melakukan, berarti apa saudara? Ya, berdosa. Ya, itu namanya yang suka berdosa siapa? Iblis. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 44-nya, bapaknya segala pendusta adalah iblis. Ya, saudara kasih Tuhan. Ingat loh, kita ini warga kerajaan. Ya atau ya? Ya atau tidak? Ya. Memang kalau dari mulut ini gampangnya ya. Memang di dalam gereja iya. Nanti baru di luar gereja aja, wah, pikirannya sudah mulai kacau. Saudara kasih Tuhan. Untuk hidup kudus itu memang
memerlukan penyangkalan diri, pikul salib. Hidup benar itu memang susah. Firman Tuhan katakan kemalangan orang benar adalah banyak. Itu salib, saudara. Salib. Susah untuk kita hidup benar. Tapi lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini kita akan belajar. Kita harus berhati-hati untuk kita hidup. Kita hidup ini harus berhati-hati. Kalau dengan tiba-tiba Tuhan datang, hey, goodbye. Ya. Kalau kita masih kecimpung di dalam dosa, ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Yesus cukup sekali. Dia mati di atas kayu salib. Tidak perlu kita salibkan lagi lewat perbuatan sikap kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak ada pengampunan lagi bagi kita. Berarti kita mendustai daripada Roh Kudus. Tidak ada pengampunan lagi, sudah. Oleh sebab itu, yuk, kalau masih diingatkan oleh firman Tuhan, kita bersyukur. Jangan sampai hidup kita ini lengah, ya. Jangan sampai hidup kita ini sembrono. Kita harus berhati-hati. Cara tindakan kita, cara perbuatan kita, sikap kita, batin kita, pikiran kita, terutama pikiran kita harus diperbaharui lebih dahulu. Amin. Kalau pikiran kita sudah diperbaharui, maka karena pusat, kalau kita pelajari dalam Amsal, pusat kehidupan kita ternyata berada di dalam pikiran kita. Memang segala sesuatu yang tercetus, yang keluar, kejahatan-kejahatan itu kalau kita pelajari dalam kitab Markus pasal 7, 21, 23, saudara, semua timbulnya daripada hati. Tapi hati yang menyetir daripada pikiran kita. Oleh sebab itu saudara, kita belajar, ya, berhati-hati hidup pada akhir zaman ini, ya. Jangan kita hidup sembrono, supaya pada waktu nanti tiba-tiba Yesus datang yang kedua kali, sabaslah hambaku yang setia dan taat. Masuklah dalam apa? Masuklah dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Kita kan calon mempelai wanita, saudara. Ada apa? Yesus adalah mempelai laki-laki. Oleh sebab itu jaga kekudusan. Karena Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-27, ya, Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya, apa saudara? Cemerlang, ya, menempatkan jemaatnya dalam keadaan cemerlang, tetapi supaya jemaat kudus dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan jemaatnya menghadap Dia dengan keadaan cacat dan celah. Dengan sendirinya, saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga katakan kamu sudah bersih lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu setiap saat memerlukan pengajaran-pengajaran yang senantiasa mengikis daging kita. Ya. Daging inilah yang susah kita alahkan. Lewat firman Tuhan mengikis, membersihkan. Kenapa kita bisa berbuat dosa? Karena keinginan daging. Ya. Keinginan daging. Saudara kasih, terutama keinginan daging. Hidup cemawa membuat kita hidup sombong, itu juga karena keinginan daging. Ingin diwah, ingin dihormati, ingin disanjung, sampai di share di grup, ya saudara. Maaf Pak Pendeta itu Pak Gembala, ya, ya saudara. Minggu saya tidak datang karena tidak ada tugas, ya, karena tidak ada tugas, tidak datang. Saya ke lain tempat, ya, di sana saya khotbah, saya, luar biasa. Ya. Kita tidak jadi masalah, yang rugi kan siapa? Bukan kita kembali, yang rugi pribadi masing-masing. Ya, saudara yang kasih Tuhan, tidak jadi masalah, tidak datang tidak jadi masalah. Yang penting dia benar-benar ya setia sama Tuhan aja. Ya. Yang kedua, saudara, selain karena kita tidak tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu karena bagikan pencuri, saudara. Ya.
Yang kedua ayat 34. Markus 13 ayat 34. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ternyata saudara, hal kerajaan surga, ya, perumpamaan seperti tuan rumah akan bepergian meninggalkan tanggung jawab pada hamba-hambanya. Saya ingin bertanya sekarang, saudara, siapa yang merasa dirinya hamba Tuhan? Siapa yang merasa dirinya hamba Tuhan? Ya. Kita orang percaya, kalau kita pelajari saudara, Kisah Rasul 11 ayat 26, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Orang percaya itu orang yang bagaimana saudara? Orang percaya bukan hanya dari mulut, oh aku percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Orang percaya berarti orang yang melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada Tuhan. Itu namanya orang percaya. Dan orang percaya, semua orang percaya, dalam Alkitab dikatakan hamba Tuhan. Berarti kalau kita menyatakan diri kita adalah hamba Tuhan, berarti kita harus jadi pelaku firman Tuhan dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Harus jadi pelaku firman Tuhan. Kalau seringkali kita masih melenceng, seringkali kita masih jatuh bangun, jatuh tidak apa-apa. Yang penting cepat sadar, insaf dan bertobat. Kalau sudah jatuh, kita nggak insaf, nggak bertobat, wah berbahaya sekali. Seperti siapa? Yudas Iskariot. Petrus sekalipun dia 3 kali telah menyangkal Yesus, tapi Petrus sadar dan bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat malam hari ini, ya, ingat kita sebagai hamba Tuhan dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Amin. Dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Ayo kita lakukan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan rasa tanggung jawab. Ayo kita kerja buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Talenta apa yang kita miliki, karunia apa yang kita miliki, ayo kita kembangkan talenta dan karunia yang kita miliki. Biarlah pelayanan kita tidak ada motivasi lain selain kita mengasihi anak Tuhan. Ya. Biarlah motivasi kita hanya sesuai dengan firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23. Kolose 4 ayat 23, ya. Apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi semata-mata hanya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah karena untuk Tuhan. Bukan ada motivasi. Kan banyak sekali mengaku hamba Tuhan, mengaku evangelis. Banyak saudara, banyak pengaduan kepada saya evangelis, saya bisa khotbah, saya pernah kuliah di sini, saya pernah di. Tapi saudara, ternyata setelah kita selidiki, saudara yang kasih Tuhan, pelayanannya, motivasinya ingin dihormati. Kalau ingin tampil terus kan ingin dihormati saudara. Merasa dirinya paling top, paling hot, paling hebat. Padahal yang paling hebat siapa? Hanya Tuhan Yesus. Ayo saudara, selagi masih siang kita wajib mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Selagi masih ada kesempatan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Ayo, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan hati tulus, ya. Maka jerih payahmu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan upah bagi saudara dan saya.
saudara. Jangan apa Bu Yemima itu apa? Padahal ngapain? Aku harus bantu Bu Yemima. Ngapain? Bukan bantu Bu Yemima dan padahal untuk Tuhan. Amin. Tapi kita bersyukur ya. Berapa hamba Tuhan yang ada dengan tulus, ikhlas untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Saya bersyukur sekali sih. Tiap kali kita doakan, biarlah tetap setia. Saya bersyukur juga dengan kesetiaan para pemusik, ya Pak David, Pak Kenny, Pak, ya luar biasa. Pak Kiki, dari awal loh Pak Kiki sama Pak David ini saya juga kaget waktu awal pembukaan, luar biasa. Ya, saya tahu beliau-beliau ini dengan tulus, boros ya. Puji Tuhan, sekarang Tuhan kirim Bu Siska. Saya tahu Bu Siska pelayanannya luar biasa juga. Ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang balas. Maaf kalau kami suami istri nggak bisa balas, nggak bisa ngasih apa-apa, tapi Tuhan yang akan kasih apa-apa sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Luar biasa Ibu Maria ya telah mendukung pelayanan di tempat ini. Semua telah mendukung pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati ya. Biar tetap setia apa yang Tuhan percayakan. Ayo, selagi masih ada kesempatan tadi katakan saudara, dan biarlah pergunakan waktu yang ada. Efesus katakan apa? Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini memang benar-benar jahat coba. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita pergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita. Kan firman Tuhan, hukum Allah yang pertama apa? Kasihilah Tuhanmu dengan sebulat hatimu. Jadi kalau kita melayani dengan sebulat hati kita, sebulat tenagamu, kekuatanmu, akal budimu, ya, tenagamu termasuk ya apa sudah? Kekuatanmu termasuk apa sudah? Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tenaga kita, waktu kita, ya, kita belajar, ya, saudara. Memang itu yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga sudah. Yang ketiga, saya berusaha, pokoknya saya khotbah 7:30 sudah kelar. Ya, jangan bertele-tele. Ya, luar biasa. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ayat 35 dan 36. Ayat 35 dan 36 Markus pasal 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, tengah malam. Coba kita perhatikan saudara. Karena itu berjaga-jagalah, diulangi lagi. Karena itulah berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu datang, pulang menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Ya, saudara, kenapa di sini kok tidak ditulis siangnya? Kenapa saudara? Karena siang itu orang sedang bekerja. Ya, sudah dikasih Tuhan, sedang bekerja. Ya, kenapa dikatakan di sini dikatakan apa saudara? Menjelang malam. Menjelang malam berarti apa saudara? Istirahat, tidur, ya, sedang tidur. Larut malam, ngorok-ngoroknya orang, nyenyak-nyenyaknya orang. Ya. Pagi buta. Wah, pules-pulesnya saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Kita perhatikan di sini diulang lagi ya. Entah tengah malam, entah larut malam, tahu-tahu sedang ngorok kita, ya. Perlu berjaga-jaga sih.
Ayat 36. Ayat 36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Jadi yang pertama apa saudara? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Entah tengah malam, entah pagi buta, entah siang hari. Tapi di Alkitab tidak dikatakan siang hari, ya, saudara. Pokoknya tiba-tiba dia datang, ya. Jam berapa kita tidak tahu, sudah dikasih Tuhan. Perlu kita berjaga-jaga, ya. Sudah dikasih Tuhan. Lawan kata tidur adalah bangun. Bangun bahasa Yunaninya eka, ya, tulisannya ya. Eka artinya keluar. Ya, keluar. Artinya apa saudara yang ketiga? Kita harus keluar dari tidur rohani kita. Jangan sampai rohani kita dininabubukkan oleh keadaan dunia, dininabubukkan dengan apa saudara? Kenyamanan dunia. Tapi di sini tidak ada ya, saudara. Jangan sampai rohani kita tertidur. Ya, kita harus bangkit dari tidur. Ya, saudara, dengan adanya tidur rohani juga menghambat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan rohani kita tidur. Ayo kita bangkit, ayo kita bangun. Bagaimana caranya? Rajinlah membaca firman Tuhan. Amin. Rajinlah merenungkan firman Tuhan. Rajinlah berdoa, bertekunlah berdoa. Rajin baca firman Tuhan. Rajin mendengarkan firman Tuhan. Rajinlah beribadah kepada Tuhan supaya iman kita tidak mati. Sudah. Supaya iman kita bisa bertumbuh dan Tuhan ingat. Yohanes 15 ayat 16 di situ katakan apa? Tuhan memanggil kita supaya kita mengeluarkan buah-buah. Buah-buah yang apa? Buah-buah yang lebat, buah-buah yang tetap, buah-buah yang manis, buah-buah yang bisa dikecap oleh Allah, juga dikecap oleh manusia. Amin. Buah pertama adalah buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mosok anak Tuhan ngeluh terus tiap hari, tidak ada damai sejahtera. Berdekatan sama orang rasanya wah, kita kesinggung dan lain sebagainya. Ya, saudara. Itu hilang damai sejahtera. Ingat firman Tuhan katakan apa? Damai sejahteraku yang kutinggalkan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan biarkan rohani kita tidur. Oleh sebab itu kita akan baca 1 Tesalonika sebagai ayat terakhir, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hati itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayo, hari-hari ini kita harus sadar dan siuman. Sadar dan siuman, bukan ciuman. Haleluya. Sadar dan siuman. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai rohani kita tidur, ya.
Jangan biarkan orang tidur rohani itu apa sudah? Segala sesuatu orang tidur kan biasanya pekerjaan orang. Kenapa orang suka tidur? Karena apa? Malas. Jangan malas-malasan, saudara. Ada amin? Kita harus giat. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan mau pada saat malam hari. Jadi kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu. Dan yang kedua, Tuhan telah memberi apa sudah? Kepercayaan dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, jangan sampai rohani kita tidur. Kita harus sadar dan syuman. Malam hari ini, inilah yang Tuhan minta kepada kita. Kita undang semua bangkit berdiri, kita akan mengulang firman Tuhan. Singer, BL singer musik sampai depan, kita akan panjatkan satu pujian. Kita akan lebih sungguh-sungguh. Semua bangkit berdiri. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan saat malam hari. Ku tak membawa apapun juga. Amin Tuhan. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, istimewa yang ku punya lebih dari apa yang mana dan setia padaku Bapa. Kemanapun ku mau
Terima kasih. Biarlah hidup kita berjaga-jaga, kita siap sedia untuk menantikan kedatangan dari Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi firman Allah memberikan warning, peringatan untuk kita berjaga. Kelak Tuhan datang, kita sudah siap. Terima kasih Tuhan menaikkan firman dalam hidup daripada kami. Kami sebagai hamba-hamba daripada Tuhan, tidak dapat membawa apa, hanya kami membawa iman kami di hadapan Tuhan. Hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah. Terima kasih. Sebentar. Haleluya. Tubuh dan darah diperlukan lewat perjamuan kudus. Melayakan kami Tuhan. Melayakan perkenankan kami. Kami boleh makan minum bersama dengan Tuhan di semeja tubuh dan darah. Kuduskan kami. Kuduskan Terima kasih. Terima kasih. Oh, Salibnya, oh, salibnya, sangat kuduskan bagi hamba-Mu Amin. yang akan melayani dalam perjamuan ini. Kuduskan kami bagi hamba-Mu. Kami Tuhan melayakan untuk Tuhan. Ampuni buat salah dosa kami di hadapan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur kepadamu. Biarkan kami menikmati tubuh dan darah Amin. dalam nama Tuhan. Amin. Salibnya, salibnya, sangat mulia.
Saudara, ada roti lambang daripada tubuh. Haleluya. Mana Tuhan sudah mati bagi kita. Mari dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus Haleluya. mengangkat roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kata Yesus. Renungkan sejenak, angkat roti ini lebih tinggi dari kepala. Bagaimana tubuh yang mulia hancur karena saya dan saudara. Karena kita semua orang yang berdosa. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita makan Amin. dengan ucapan syukur dalam nama Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Sudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu Amin. memberikan kepada mereka dan berkata, Haleluya. minumlah kamu semua dari cawan ini, Haleluya. sebab ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi mbakmu. Ya Tuhan Yesus kami Darah Tuhan yang mulia terima. tercurah untuk ditumpahkan bagi orang-orang yang Haleluya. kita semua. Kita angkat lebih tinggi kepala kita. Mengucap syukur dan memohon dalam nama Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur Haleluya. kepada Allah. Tiada nama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuhmu yang mulia, darahmu yang tercurah, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang lemah mendapatkan kekuatan, yang mengalami hati yang susah mendapatkan kedamaian daripada Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa. Tiada kasih yang seperti Yesus mau berkorban bagi manusia, bagi kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mengucap syukur dan amin. 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 Silakan. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Dan diberkati puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua membagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pak Regal akan menjalankan. Kita akan pujian sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, musiknya dimatiin ya, kita mau nyanyi. Sebab Dia hidup pada hari esok.
Tuhan, syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas ibadah ya, rekan-rekan kita yang hadir karena tadi yang hujan ya luar biasa tidak ada ya. Tadi saya juga kesini hujan juga sedikit. Tuhan kami berdoa minggu depan ya kita beribadah seperti biasa ya. Kita percaya buat kita ya menolong kita ya. Terima kasih buat WL, singer ya, musik, multimedia yang sudah melayani kita hari ini ya. Tentu berdoa buat teman-teman kita yang lain yang sudah hadir ya. Hujan ya, atau ada yang lain yang biasa Pak Pilih sekeluarga itu datang ya, tapi mungkin hujan. Pak Richard yang biasa datang ya. Kita berdoa dan kita percaya bahwa minggu depan Amin. ya. Sekali lagi ya, terima kasih buat pelayanan saudara-saudara kita yang sudah melayani singer, musik, multimedia, yang kolektan, yang semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdiri. Di akhir ibadah malam ini Tuhan, Amin. kami tak henti dan tak putus-putusnya ucapan syukur kepadamu karena keajaiban-Mu Tuhan terlalu besar dalam hidup Ya. kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya dan kami yakin itu tidak sia-sia. Tapi Tuhan terus memberikan kekuatan untuk kami tetap setia melakukan setiap kebenaran dan firman Tuhan. Berkati sekali lagi buat yang sudah melayani, WL singer, musik, multimedia, persembahan, apapun juga yang dilakukan. Amin. Tuhan boleh memberkati untuk mereka semua. Tuhan boleh menolong. Terima Amin. kasih. Berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat hadir Tuhan. Ya. Keluarga besar dari Pak Billy, Tuhan juga boleh memberkati. Haleluya, Ibu Tina dan saudara kami yang lainnya. Tuhan boleh menolong untuk mereka agar mereka dapat kembali datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kirim jiwa-jiwa yang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Juga berdoa ya Tuhan buat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Buat Hanwin juga Tuhan tolong terus memberikan kesehatan kekuatan sama dengan pokoknya. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Presiden, wakil, para menteri, Amin. pejabat tinggi di pusat sampai daerah. Amin. Tuhan memberikan roh takut kepada mereka.
hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini terus dalam keadaan aman, sehingga nama Tuhan bebas dipuji, dimuliakan di dalam. Terima kasih. Dan mana sebentar kami akan kembali. Tuhan juga boleh memberkati perjalanan kami ya Tuhan. Boleh tiba di keluarga kami dalam keadaan tidak kurang saudara. Hindarkan setiap mara bahaya, celaka dan lain sebagainya. Tutup pupus penuhi perjalanan kami dengan kuasa dan darah-Mu. Pujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di dalam Tuhan, angkatlah hatimu, pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kita kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus. Dan saudara kita semuanya malam ini sampai dengan malam kita. Dalam berkat amat Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Saya katakan, Bye.